Oke. Udah Alfi. Ya. Makasih dah. Sama-sama Mas Hanta. Ya. Gimana dah rasanya habis disuntik kemarin dah? Biasa aja. Disuntik ya udah bukan sekali dua kali lah. Ya. Dari kecil ya udah sering vaksin. Oke. Kita nggak akan ngomongin itu dah karena Ya. nanti akan ngalor ngidul. Ya. Itu nanti cukup di belakang aja. Siap. Gini dah. Tapi kemarin pas aku lihat aku wes divaksin gitu kan. Teman-teman seniman kita bawa kayak gitu. Aku tuh yang terbayang udah Alfi. Kenapa? Beberapa kali aku melihat karya udah Alfi itu agak-agak identik seperti itu. Benar nggak itu idenya udah Alfi? Enggak lah. Itu. Enggak ya? Enggak. Itu dari tim istilahnya teman-teman artistik di sana. Kebetulan memang juga ada teman-teman perupa, tim artistik yang menyiapkan di sana. Enggak ada kaitannya dengan aku. Kebetulan aja agak mirip dengan karya-karya yang sedang aku kerjakan sekarang. Wallahu alam kalau mereka terinspirasi sana aku nggak tahu. Ya pernah kan kapan itu di belakang Ya, sini kayak ya. orang menulis di papan tulis. Ada blackboard itu ya. Itu sejak kapan udah Alfi berkarya semacam itu? Jadi itu satu. Yang kedua kemudian ada plaster juga ketika Pak Presiden Joko Widodo melihat ada udah Alfi kan kemarin juga mempresentasikan itu kan karya udah Alfi ya. Betul. Sejak kapan dah? Aku menggunakan idiom blackboard itu mungkin sejak tahun 2010. Tapi yang benar-benar intens blackboard sendiri atau image blackboard aku pakai itu tahun 2015-16 lah gitu. Nah, dan selanjutnya ada penambahan-penambahan selain dari blackboard ada nanti semacam kayak poster gitu kan. Tapi semua sebenarnya basicnya painting. Itu bukan karya-karya poster cetak atau apa, itu semua lukisan. Kenapa ada maksud memilih itu dah dalam tahapan-tahapan udah berkarya? Jelas ya ada konsepnya. Bagaimana aku mengangkat idiom blackboard, lalu idiom lukisan-lukisan, terutama lukisan tentang Moi Indi itu. Ya kalau blackboard, ya mungkin sebenarnya semua bukan hanya blackboard, semua yang aku gunakan idiom itu sebenarnya idiom-idiom yang sudah biasa kita temukan, apalagi untuk generasi kita, atau kan yang masih ingat dengan apa itu blackboard ketika kita sekolah dasar atau sekolah menengah itu. Nah, buat aku itu aku pakai sebagai simbol belajar itu, blackboard itu belajar, mengingat gitu. Lalu setelah itu yang terakhir ada di atas blackboard itu seolah-olah ada lukisan kembali yang banyak mengangkat landscape atau kalau di seni rupa dalam stylenya disebut Moi Indi, Indonesia Molek, dan kebanyakan memang aku mengambil atau menyomot lukisan-lukisan dari perupa-perupa Moi Indi atau turunannya gitu, seperti Basuki Abdullah contohnya salah satu. Nah kalau yang terakhir yang kebetulan saya pamerkan dan yang ditonton Pak Jokowi itu saya mengambil idiomnya postcard. Jadi itu seri tentang kayak postcard dari masa lalu. Itu foto atau postcard pemandangan-pemandangan alam Indonesia ketika kolonialisme masih ada di Indonesia. Ketika kita masih dikoloni oleh Belanda, dan itu memang foto koleksi dari Museum KITLV, museum kayak semacam museum dokumentasi atau arsip di Belanda, Leiden itu. Jadi dilihat sama beliau terus dibeli atau? Ya mudah-mudahan tertarik karena gini ya gini dah, seniman pandemi ya saya lepas dari bahwa lalu diapresiasi dalam bentuk finansial. Secara pribadi saya juga senang ketika Bapak Presiden bisa mengapresiasi secara kekaryaan juga. Tentu sebagai rakyat jelata gitu kan, didatangi oleh orang yang sedang menjabat sebagai presiden,
RI1 melihat karya, terus di sana kita ngobrol, menanyakan, itu buat saya sebuah penghargaan. Sebenarnya sama aja dengan teman-teman yang lain mengapresiasi karya, saya menghargai juga sama. Cuman kebetulan karena memang beliau orang yang sibuk, yang kita belum tentu dalam masa pemerintahannya akan ketemu lagi, lalu tiba-tiba ketemu beliau sebagai seorang presiden datang mengunjungi kita untuk melihat karya, itu menurut saya sebuah apresiasi yang bagus. Dan ya sebagai seniman sih saya berharap juga mudah-mudahan nanti presiden punya kepedulian tidak hanya pada saya tapi kepada bagaimana seni rupa atau kesenian atau kebudayaan di Indonesia. Kita ingat atau kita tahu bahwa tahun-tahun selepas kemerdekaan presiden kita yang pertama Bapak Soekarno, Insinyur Soekarno, itu adalah seorang kolektor seni rupa yang kuat sekali dan karyanya banyak bagus-bagus. Kita orang-orang akademi atau orang-orang seni rupa sangat paham bahwa koleksi-koleksi Soekarno itu menjadi acuan dulu sebagai titik puncak pencapaian kekaryaan. Nah, saya membayangkan kalau sebenarnya sudah dirintis oleh presiden pertama perjalanan seni rupa, seharusnya hari ini sebenarnya seni rupa Indonesia itu sudah sangat maju. Tapi ya kita tahu bahwa ada terhenti jeda berapa lama, dan ya saya berharap siapapun pemimpinnya besok, kalau saat ini mungkin Pak Jokowi kan, mulai dari Pak Jokowi kan, atau besok ke depan itu lebih memperhatikan lagi seni rupa, bahwa ini adalah aset bangsa yang kalau kita tahu di luar itu sebenarnya menjadi sorotan seni rupa Indonesia. Nah sayang kalau sebenarnya tidak bisa dieksplorasi atau diangkat ini. Jadi walaupun secara pribadi karya saya di sana, tapi saya mencoba untuk menerangkan ke Bapak Presiden bahwa ini loh banyak seniman-seniman yang Indonesia itu kuat. Tidak hanya atlet, itu ada seniman dan budayawan Indonesia itu kuat-kuat dan potensial sebagai aset bangsa. Gitu. Dan seberapa besar kebijakan seorang pemimpin ya kepada kinerja para seniman dan mungkin budayawan pada umumnya ya? Ya gini, kalau untuk saat ini saya sih belum tahu ya, atau mudah-mudahan kebijakannya bisa lebih. Tapi gini, setidak-tidaknya kita berkaca atau belajar pada pengalaman yang saya sebut tadi presiden kita pertama Insinyur Soekarno. Itu beliau itu selalu punya waktu, karena memang dia pecinta seni, gitu, punya waktu dan punya kedekatan dengan seniman-seniman di Indonesia. Jadi kalau kita lihat apa yang menjadi tinggalan-tinggalan Presiden Soekarno menjadi landmark Indonesia, itu adalah buah diskusi dia dengan seniman-seniman. Nah, maksud saya begini, seniman itu tidak hanya sebenarnya penghasil rupa gitu loh kan. Dia penghasil pikiran juga. Nah, yang menarik dari presiden kita yang pertama itu ketika dia bergaul dengan seniman, selain dari memang dia menyukai estetika, dia menyerap juga apa menjadi pikiran-pikiran, karena memang kadang seniman itu out of the box itulah pikiran-pikirannya kan. Ada hal-hal yang mungkin di kacamata rakyat biasa itu mungkin hanya seperti ini, lalu tiba-tiba ada seniman punya pandangan lain dan itu menambah pengetahuan itu. Nah, saya berharap besok pemimpin kita juga seperti itu, melihat seniman itu bukan hanya pada menghasilkan produk estetika yang berupa visual gitu, bahwa dia juga punya produk yang namanya pengetahuan, konsep. Itu yang mungkin perlu di ini, dan ya berharap pembangunan infrastruktur seni dan budaya di Indonesia ya lebih diperhatikan gitu. Nah, yang tentang pengetahuan tadi kan, udah bilang, apakah kemudian udah sebagai orang Minang, kemudian boleh dibilang aktivis Muhammadiyah juga ya, dan Muhammadiyah, kemudian udah juga sering membuat forum di tempat ini. Itu memberi sesuatu juga tentunya ya kepada karya-karya Uda. Jelas itu. Ya pasti. Jadi makanya kayak tadi saya bilang di awal tadi, kesenian itu bukan hanya produk estetika dalam bentuk visual begitu, itu salah satunya. Tapi kalau saya melihat kesenian itu sebagai kayak sikap atau laku atau cara hidup, itu cara memandang kehidupan. Jadi bagaimana kita mengamati kehidupan,
sosial, spiritual, macam-macam itu dengan pola pikir seni dan kebudayaan. Nah, cuman memang orang banyak salah kaprah ketika melihat kesenian atau kebudayaan itu seolah-olah bertabrakan dengan norma-norma lain. Karena mungkin satu dua ada misalnya melihat tampilan gitu, tampilan seniman. Oh, seniman itu identik dengan selebor, senewen, pikirannya tidak mainstream di luar ini itu. Nah, sebenarnya tidak juga seperti itu, bahwa seniman itu mereka itu disiplin, mereka itu tertib, mereka itu sangat teratur gitu kan, menyiapkan sesuatu juga dengan konsep yang jelas. Itu tidak banyak diketahui orang. Nah, lukisan patung itu adalah produk pikiran yang diaplikasikan dalam bentuk yaitu rupa itu. Saya sendiri ketika ada beberapa konsep pikiran saya tidak tercapai dalam bentuk seni rupa, dalam visual, ya saya aplikasikan dalam bentuk di luar seni rupa, tapi tulisan, terus mengorganisasi pertemuan, diskusi, atau mengorganisasi sebuah acara, event organize kayak gitu. Tapi dengan cara jalan bersikap atau berpola pikir seorang seniman gitu. Nah, saya tidak mengagungkan bahwa bilang itu sebuah pilihan-pilihan bagus, tapi gini, kita lihat contoh-contoh faktual di luar itu, penemuan-penemuan atau misalnya orang-orang besar, itu pemikiran-pemikiran mereka itu selalu ada kontak dengan apa yang disebut cara berpikir seni. Gitu. Sebutlah siapapun pemimpin, baik itu pemimpin yang positif dalam pengertian mereka punya sumbangsi yang bagus buat masyarakat, atau pemimpin yang agak keras gitu, atau yang ya otoriter atau apa, itu ada landasannya gitu kan, ada landasan kesenian. Cuman aplikasinya aja mau dibelokkan kemana gitu kan. Tapi cara pikir kreatif, karena di sini itu saya bilang gini, seni itu ada 4 dasar lakunya itu. Pertama itu kreativitas, bahwa seni itu menimbulkan kreativitas cara berpikir gitu kan. Dengan menggeluti kesenian, otak otak kanan kita, otak kreativitas itu dilatih. Lalu turunannya adalah imajinasi. Nah, imajinasi itu bukan angan-angan, bukan fantasi, tapi bagaimana sesuatu bisa, misalnya hal-hal yang normatif, tapi dengan ada imajinasi kita coba untuk pilihan-pilihan lain. Itu butuh imajinasi untuk memilih atau menciptakan pilihan-pilihan lain. Lalu yang ketiga itu disiplin. Nah, ini orang yang lupa atau orang yang tidak ngeh bahwa kok seni disiplin. Jelas di seni itu ada disiplin. Tidak mungkin itu sebuah pekerjaan gitu kan. Nah, contoh yang paling dasar saya sebagai seniman ketika dalam berproses melukis itu kan, saya harus disiplin. Tidak bisa semena-mena gitu kan. Misalnya dalam eksekusi karya, bahwa itu ada tahap-tahapan yang tidak bisa saya sembarangan saya loncat-loncati, dan itu ada kedisiplinan yang harus saya tunggu, harus saya lakukan itu kan. Itu. Dan yang keempat, kerjasama. Loh, kok bisa seniman kerjasama? Kan orang bebas. Ya, seniman itu bukan hanya perupa. Perupa pun butuh kerjasama. Setelah dia menghasilkan karya, lalu dia ketika ingin mempublikasi karyanya ke masyarakat, dia butuh orang-orang di luar dirinya untuk melaksanakan agendanya, apalagi teman-teman pertunjukan. Nah, contohnya misalnya kayak orang tari, kawan-kawan pertunjukan tari atau musik, itu harus jelas bekerja sama untuk terjadi istilah kekompakan. Coba bayangkan kalau misalnya main musik tidak mau kerja sama, asik sendiri-sendiri, itu mesti kacau. Nah, itu latihan-latihan kayak gitu. Itu yang mungkin masyarakat belum menyadari secara dalam gitu. Itu. Ya. Mas Hanta. Nah, ini menurut pandangan pribadi saya ya. Kira-kira sekitar Masih. lama. Baru separuh. Nggak banyak kan seniman kayak Uda ini yang punya pikiran yang banyak, kemudian cara berbicaranya bagus. Kenapa? Ya, saya juga nggak tahu kenapa sih. Maksudnya gini, saya jadi ingat gini. Nah, kembali lagi pada Soekarno. Saya sebenarnya bukan pengagum Soekarno, tapi nggak apa-apa. Maksudnya bahwa ada dari
Soekarno itu beberapa poin-poin yang yang menurut saya menarik. Contohnya begini, pada suatu masa ketika rame-rame lah ada peristiwa masa lalu, Soekarno itu berpesan begini, tolong perhatikan seniman. Insinyur itu bisa diciptakan, insinyur teknik atau sipil atau apa itu, atau dokter atau apa juga pekerjaan-pekerjaan profesi itu disekolahkan dengan benar, dia berpikir dengan bagus atau apa, dia akan menjadi insinyur. Tapi seniman itu dilahirkan. Jadi belum tentu dalam 1000 itu akan lahir seorang seniman. Jadi peliharalah seniman kata. Nah itu menurut saya menarik. Jadi bahwa menjadi seniman itu memang sebagai pekerjaan biasa bisa aja. Tapi nah itu yang saya akan klasifikasi juga. Pekerja seni itu bisa macam-macam. Melakukan misalnya ya bikin patung, bikin apa, tapi menjadi seniman, kalau dalam opini saya seniman itu adalah sebuah pekerjaan yang kompleks, bukan hanya sekedar kayak tadi, bukan hanya sekedar mengeksekusi misalnya bikin sesuatu yang indah atau apa, enggak. Itu ada tingkatan yang tambah namanya intelektualitas itu. Dan bagaimana dia kepekaan dia melihat peluang-peluang atau mungkin fenomena-fenomena. Banyak mungkin dari kita yang mungkin bisa menggambar atau melukis, namun kadang-kadang tidak paham situasi atau apa, sehingga kadang-kadang karyanya bagus tapi kadang-kadang tidak bunyi, itu karena memang momentum yang ketika dia keluarkan itu tidak pas. Bahasa-bahasa yang pengen dia suarakan tidak pas pada situasi. Nah itu yang saya bilang tanda kutip seniman, mungkin tak S kecil atau S besar itu kan, dia itu di sana kelebihannya melihat itu, dan itu memang ya saya tidak bilang bahwa saya menjadi seperti itu, menjadi seniman seperti itu, tapi saya pikir ini sebuah keberuntungan. Saya merasa jalannya saya di sana gitu kan. Ya teman-teman yang ngomong wah kamu seniman, karena memang saya tidak hanya berkutat pada bagaimana sih cara mengeksekusi karya yang enak atau bagus atau apa. Ada hal-hal lain yang saya pikirkan, yang ternyata juga membantu saya untuk memperlancar saya untuk mengeluarkan ide-ide. Yeah. Ya memang tidak banyak. Contohnya gini aja, di kampus waktu saya masuk ISI, angkatan saya seni rupa itu sekitar 400 orang. Di seni murni itu kelas seni murni itu ada 3, ada patung, grafis, lukis. Di lukis aja, seni lukis itu ada 50 orang. Di angkatan saya sendiri itu. Belum nanti angkatan di atas, di bawah. Nah yang sekarang benar-benar serius, pure, fokus menjadi seniman, itu nggak sampai 10 jari. Mungkin 5, 6, 7 gitu aja. Itu pun di antara segitu yang benar-benar total seperti saya dalam pengertian melihat ini tuh juga nggak banyak. Begitu juga angkatan kakak kelas saya, adik kelas saya. Jadi ya rata-rata masih banyak bekerja, misalnya masih dalam kesenian. Tapi pada level mereka menaikkan ininya tidak banyak. Karena mungkin juga banyak kendala-kendala gitu kan. Dan saya merasa beruntung aja ketika saya pada track ini. Selain dari memang ada kemauan, ada kesenangan. Saya ada di jalur yang banyak disupport oleh teman-teman juga. Jadi guru-guru saya juga gitu kan. Saya menjadi seperti ini pun bukan karena saya pribadi. Bukan karena wah saya pintar, saya hebat, enggak, saya itu biasa aja. Cuman memang ada lingkungan-lingkungan saya yang melihat gerakan saya itu dan mereka merasa senang juga lalu menyupport saya. Baik itu secara material atau secara mental itu, Oke, moral gitu. Selama ini apa titik terendah Uda dan tertinggi Uda selama perjalanan ini ya? Titik terendah dan tertinggi. Selama berkarya nih bukan pada nilainya ya ya. Tapi apa tuh Ya kalau buat seniman itu titik terendahnya ketika dia kram otak atau buntu ide. Jadi ketika dia tidak bisa berkarya, macam-macam kan, bisa aja karena memang tiba-tiba blank, entah blank karena memang bukan karena divaksin ya deh. Enggak, vaksin enggak juga. Bisa karena memang situasi lingkungan juga kayak gitu. Tapi itu normal, seprofesional apapun, sejauh apapun perjalanan, senior apapun kamu di seni rupa atau di kesenian,
Ada momentum kamu akan seperti tanda kutip orang bodoh gitu kan, kehilangan. Udah mengalami sering, itu normal. Tapi ya itu jaga, nanti kebalikannya, apa momentum yang paling memuaskan dan puncak? Yaitu ketika menemukan ide, lalu kamu bisa mengeksekusikannya sesuai dengan apa yang kamu apa yang kamu harapkan gitu. Itu kepuasan paling tinggi. Tapi ya itu tadi juga, sama dengan momentum keterpurukan, momentum puncak itu pun itu juga pendek waktunya, karena memang fitrahnya seniman itu tidak pada satu titik, dia akan bergerak. Nah, menurutku ya memang seniman harus begitu, ketika dia mencapai sebuah titik, dia harus memang meruntuhkan itu kembali untuk membangun titik baru. Nah, aku memang ada ide karya seperti itu, misalnya beberapa karya aku tentang Sisyphus itu kan simbolku buat diriku sendiri. Kalau kita tahu kan Sisyphus itu dalam mitologi Yunani gitu kan, itu seorang raja yang dikutuk untuk bawa batu ke atas bukit itu kan. Lalu nyampe di atas bukit, batunya gelinding lagi ke bawah. Lalu dia turun lagi, ambil lagi, naik lagi. Gitu terus. Sampai nggak selesai-selesai, sampai dunia kiamat mungkin. Nah, menurutku itu simbol untuk seorang seniman. Kalau Albert Camus memang begitu kan, Mite Sisyphus di bukunya itu kan, itu absurditas itu. Nah, seniman itu ya seperti itu, ketika dia mendapatkan ide, konsep, ilham, lalu dia eksekusi. Nah, ketika itu udah selesai, dia mau nggak mau atau memang sadar tak sadar harus buang dan mulai lagi dengan hal baru yang nanti efeknya yaitu tadi lagi bersakit-sakit lagi. Nah, itu memang seperti itu dan saya mengalami. Ada fase lama saya nggak kerja, nggak bisa mengeksekusi dalam bentuk visual, namun saya bisa punya pelarian, saya eksekusikan dalam bentuk yaitu tadi kegiatan-kegiatan di luar seni rupa yang tetap memakai cara pikir kesenian gitu kan, itu aja. Nah, ketika udah Alfi membuat sebuah karya nih tentunya ada niatan kan di situ kan? Ya tentunya nanti secara ekonomi ini terjual dengan harga yang bagus. Tapi apa sih sebenarnya landasan Uda pada niat ketika membuat sebuah karya? Itu mau dikemanakan tujuan akhirnya sebenarnya? Oke, sampai saat ini landasan saya untuk berkarya itu adalah untuk mengeluarkan pikiran-pikiran saya, pendapat-pendapat saya, opini-opini saya terhadap fenomena yang saya alami dan saya lihat. Jadi apa saja tentang situasi sosial, situasi politik, situasi spiritual gitu kan. Dan itu semuanya ceritanya tentang saya, tegangan-tegangan saya terhadap apa yang saya temuin itu. Nah, ketika itu berkelindan dalam pikiran saya, dalam perasaan saya coba tuangkan dalam bentuk rupa gitu kan. Tidak ada motif ekonomi. Motif ekonomi itu setelah itu, nah, buat saya itu kesenian itu adalah sebenarnya proses itu. Setelah proses itu yang menegangkan dan mengasihkan itu ketika memulai ide, mencari ide, menggali, mendalami, lalu memikirkan lalu mengeksekusi dan bisa dengan apa yang kita harapkan keluar itu sebuah kepuasan. Nanti kalau sudah jadi barang, ya memang dia barang. Dan setelah dia menjadi semacam entah lukisan atau patung, ketika saya mengeluarkannya, memamerkan dan bertemu dengan orang-orang yang ingin mengapresiasinya dalam bentuk ingin mengkoleksi, saya tidak berpikiran sebagai seniman. Saya akan berpikiran sebagai istilahnya ini barang dan ini ada nilai ekonominya dan saya dibantu oleh agen saya, galeri saya untuk mentransisikan ini nilai ekonomi gitu. Nah, lalu terjadi nilai-nilai dalam bentuk angka-angka itu memang istilahnya sudah proses alami seperti itu. Tapi saya tidak lalu memang menargetkan itu. Tidak lalu ketika memegang kuas ini lukisan tak gawe ben payu. Lalu pasar seperti apa? Nggak ada seperti itu. Nah, di antara proses itu, di mana letak titik spiritualismenya jika ada, ataukah itu di luar? Oh ya, enggak. Saya sampai saat ini gini. Saya percaya karena memang alam kita juga mengkondisikan seperti itu. Ada seorang pemerhati seni, kurator, namanya Pak Jim Supangkat itu. Beliau pernah menyatakan dan saya setuju hal itu. 90%
seniman atau perupa di Indonesia itu adalah seorang spiritualism. Bukan religius loh, spiritualism dengan spirit, rasa gitu. Karena memang itu yang terjadi. Seniman-seniman Indonesia memang kebanyakan rata-rata bekerja itu pertama itu dengan rasa awalnya. Baru pikir. Kebalikan dengan misalnya teman-teman dari di luar sana, taruhlah di Eropa atau Amerika. Mereka tuh dengan konsep, dengan pikiran dulu, baru setelah itu nanti rasa dimasukkan. Kalau Indonesia enggak. Contohnya kadang-kadang ketika kita ngeliat ide itu apa, nggak ngerti dulu, pokoknya tak gambar, ngerasa dengan rasa gitu. Nah setelah nanti separuh jalan baru mulai dipikir-pikir. Saya seperti itu. Jadi saya tidak, sangat sedikit yang metodenya mungkin ada ide lalu saya teliti kemana dulu apa ini, enggak. Kalau saya itu gelisah dulu. Gelisah karena ada sesuatu yang saya nggak tahu kenapa itu, misalnya ngelihat ada fenomena dulu atau saya menjadi gelisah. Contohnya karya terakhir tentang digital spiritualism itu kan. Itu kegelisahan tentang perayaan kenaikan tingkat spiritualisme personal. Saya itu tertarik itu kan bagaimana kawan-kawan atau masyarakat mutakhir itu kalau kita lihat di media sosial atau di dunia digital naik tingkat religiusitas mereka. Tapi itu secara personal saya lihat. Karena di sisi lain religiusitas atau kesalehan sosial saya melihat kurang, menurun. Kesalehan personal naik, kesalehan sosial berkurang. Karena akhirnya kita sering gontok-gontokan, bilang keyakinan saya lebih benar, sana keliru. Bukan hanya terhadap lian yang benar-benar berbeda, kadang-kadang satu mazhab pun atau satu kelompok pun bisa gitu menunjukkan kesalahan personalnya atau komunalnya. Sementara kesalahan sosial secara umumnya itu hilang. Nah itu menggelisahkan saya itu kan. Lalu timbul karya itu. Saya bikin itu kan. Yang ada teks-teks seolah-olah seperti teks huruf-huruf Melayu, Arab Melayu itu. Gitu. Digital spiritualism. Jadi sebuah kritik juga tuh ya. Utamanya kritik pada saya sendiri. Karena saya juga merasakan gairah kenaikan kayak gitu. Tapi kan saya pertanyakan apakah betul ini benar-benar murni kenaikan gairah spiritualis itu karena memang ada hati saya memang itu, atau jangan-jangan karena hanya ingin keplok gitu loh. Karena melihat bahwa orang yang tingkat spiritual naik nanti menjadi semacam kayak keplokan diikutin. Saya juga lalu mempertanyakan apakah saya juga masuk dalam golongan itu gitu. Nah itu catatan saya aja. Nah ketika karya itu selesai saya amati terus. Betulkah dugaan saya apakah saya masuk situ atau saya menghindari. Jadi karya itu bukan pernyataan sebenarnya kan. Dan pernyataan sebagai sikap saya. Bisa juga itu sebagai antitesisnya gitu kan. Tapi setelah dia jadi, setelah dipamerkan, masyarakat sih bebas untuk menilai gitu kan. Dengan pengalaman pribadi masing-masing terhadap karya itu sendiri gitu kan. Kalau memang ada pengalaman yang sama, ya silakan. Tapi kalau nggak ada yang sama menjadi kritik juga nggak apa-apa. Gitu. Bebas gitu, menilai maksudnya. Tapi ini ada, kadang nggak bebas membeli ada ya, karena harganya kan. Ya itu juga hukum pasar sih. Saya juga ya itu tadi sebagai seniman profesional ya begitu, kita sudah ada hukumnya juga kan. Tidak mungkin lah misalnya ya contoh paling sederhana gitu kan. Karena mau nggak mau juga memang seni rupa apalagi seni lukis itu memang eksklusif gitu kan. Itu kita nggak bisa pungkurin. Memang ada yang low art, high art gitu ada sih, tapi ya memang seperti itu. Jadi ya bukannya tunduk juga, memang aturannya seperti itu. Ketika memang pasar menghargai saya seperti itu, ya saya juga menghormati. Lalu saya juga tidak lalu ingin mengacaukan kondisi yang memang itu sebuah penghargaan buat saya. Ketika misalnya pasar menilai saya layak untuk mendapat harga segitu, saya hormati itu dan saya jaga itu kan. Lalu saya tidak lalu semerta-merta ini juga, karena sekali lagi di situ bukan sekedar transaksi benda atau fisik, itu transaksi kepercayaan juga gitu kan. Trust gitu juga. Ya. Pertanyaan terakhir ya, Dah. Ya. Ada nggak bayangan di kepala Uda di luar dunia kesenian itu Uda Alfi itu mau melakukan apa? Ataukah Uda Alfi memandang semuanya ini sebagai sebuah dunia kesenian atau? Kayaknya memang saya udah akut sih di situ. Apapun. Jadi ya kayak saya bilang tadi, melukis itu kan cuma tindakan kecil. Kalau sekarang itu karena mungkin sudah merasuk ya cara pikir. Dalam hal istilah religius pun, saya melihatnya sebagai seniman.
Sehingga kadang-kadang itu yang agak bentrok-bentrok saya dengan teman-teman yang memang secara basicnya betul-betul mereka syariah murni kayak gitu, saya dengan pandangan kesenian saya gitu. Jadi kadang-kadang di situ saya melihat sebagai seorang seniman lalu mempertanyakan, banyak orang curiga terhadap saya. Kenapa kamu berpikir kayak gitu? Ya kenapa tidak juga? Gitu. Tapi kan saya lalu tidak mensyiarkan atau membilang bahwa ini adalah pilihan-pilihan benar. Ini kan cara saya aja. Itu salah satu. Juga dalam hal tindakan-tindakan lain. Berkebun pun saya dengan cara istilah berpikir seorang seniman. Ketika melihat misalnya ya mungkin teman-teman ngelihat ini tanah kayak gini, mungkin bagusnya ditanam ini hasilnya begini-begini. Saya kadang-kadang nggak di situ. Saya menikmati misalnya nanam apa aja, bukan nilai ekonomisnya, tapi ketika dia tumbuh, pohon-pohon itu tumbuh, saya nikmati pertumbuhannya. Saya amati sebagai fenomena alam. Saya menikmati, kok bisa seperti ini ya. Sampai pada titik ekstrim itu kadang ya lucu juga. Saya tahu pohon saya itu tumbuhnya seperti apa, daunnya berapa, hari ini yang ini berapa gitu. Itu sampai saya paham gitu. Ya karena itu tadi, karena cara saya melihat tumbuhnya juga, waduh pohonnya artistik atau apa. Itu kesenian gitu. Jadi apapun selain dari melukis atau mematung, aktivitas saya di luar itu pun tetap polanya seperti itu. Karena memang sudah mendarah daging gitu loh. Pola. Pun mungkin suatu saat ketika ya mudah-mudahan tidak terjadi itu. Mungkin saya tidak bisa bergerak tangan saya atau apa, tapi pikiran saya akan tetap cara kesenian melihat